mereka, Kim Pan-gon, mengakui kalau mereka itu tidak bisa tidak memang harus meniru Indonesia ya. Sesuatu yang selama ini tidak mau mereka akui kalau mereka itu bangsa peniru. Cuman ada masalah juga ketika mereka ingin meniru Indonesia. Jadi mereka nggak punya modal untuk itu gitu. Sampai tadi mereka nggak sadar diri. Mereka nggak punya pemain diaspora dengan semangat nasionalisme seperti kita. Itulah cuplikan Bang Win Wandur yang biasa ceplas-ceplos bila membahas mengenai kaum Melayu Malaysia. Tampaknya, Malaysia mau meniru langkah Indonesia dalam mengembangkan sepak bola. Tapi mereka tetap akan sulit melakukannya karena tidak memiliki diaspora sebanyak Indonesia. Bang Win juga menyebut kaum Melayu negeri kasino tersebut sebagai waham wangsa. Maksudnya adalah kaum yang suka berpikiran tak normal atau di luar akal sehat. Jadi selain biasa disebut sebagai Melayu palsu atau Melayu British, kaum Melayu negeri kasino juga mendapat julukan waham wangsa. Sebab, kaum Melayu Malaysia memang suka berpikiran aneh, sehingga mereka sering bertengkar dengan netizen Indonesia dalam banyak hal. Semua itu disebabkan oleh pendidikan yang mereka terima, dan propaganda yang dilakukan pemimpin Melayu Malaysia. Kaum Melayu Malaysia selalu menganggap diri mereka sebagai bangsa yang besar dan hebat. Lihat saja betapa luasnya peta alam Melayu yang mereka buat. Dan hal itu benar-benar mereka yakini, sehingga ilusi tersebut seolah-olah merupakan realitas. Jadi, jangan heran pula bila Perdana Menteri Ismail Sabri pernah menggambarkan besarnya diaspora Malaysia. Kata Sabri, diaspora Malaysia itu meliputi Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropa, dan sebagainya. Nah, menurut Sabri, dengan besarnya diaspora Malaysia ini, bahasa Melayu berpotensi diangkat sebagai bahasa dunia. Itulah halusinasi pemimpin Melayu Malaysia, yang kemudian juga diikuti oleh kaum Melayu di negeri kasino, termasuk generasi muda mereka. Yang terjadi, Ismail Sabri itu sebenarnya mengklaim diaspora bangsa Indonesia. Karena ia dan kaum Melayu negeri kasino umumnya menganggap bangsa Indonesia itu bagian dari bangsa Melayu, bagian dari alam Melayu. Masalahnya adalah, dongeng atau ilusi kaum Melayu Malaysia seperti itu tidaklah sesuai dengan realitas negara bangsa. Dongeng itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam percaturan global di alam nyata, yang diperhitungkan adalah negara bangsa dan bukan dongeng alam Melayu. Jadi halusinasi kaum Melayu Malaysia seperti itu mungkin untuk menghibur diri, biar terlihat hebat. Nyatanya, negara bangsa yang selalu diperhitungkan. Karena itu pula, bahasa Indonesia bisa masuk UNESCO. Adapun bahasa Melayu Malaysia, jangankan mendunia, di negara sendiri pun menjadi bahasa yang tidak ada nilai ekonominya, atau tidak bermartabat sama sekali. Realitasnya pula, tidak ada budaya populer alam Melayu. Yang ada, dan berkembang pesat, adalah budaya populer Indonesia, seperti musik, lagu, sinetron, dan film. Adapun budaya populer Melayu Malaysia sendiri, tampaknya kurang berkembang atau tenggelam. Jadi, antara dongeng dan realitas, sungguh berbeda. Bahkan dalam urusan lomba ratu atau putri kecantikan dunia pun berkaitan dengan negara bangsa. Karena ia dianggap pula mewakili negara. Misalnya, baru-baru ini Harashta Haifa menjadi juara Miss Supranasional 2024. Bagaimanapun, hal itu juga memperlihatkan prestasi anak bangsa. Negara seperti Thailand sudah pernah memenangkannya. Dan bukan berarti Malaysia tidak mengirim wakil dalam ajang ini. Malaysia pun mengirim Andriana Sally Haron. Ia berasal dari Sarawak, dan sebelumnya menjadi pemenang Ratu Kecantikan Malaysia tahun ini. Tapi tampaknya ia kandas di ajang internasional tersebut, dan tak masuk 25 besar. Prestasi Malaysia tertinggi adalah juara kedua pada tahun 2020. Nah, urusan sepak bola pun mewakili negara bangsa
dan bukan mewakili dongeng alam Melayu. Di sini pula akan terlihat bahwa Ismail Sabri tadi hanya mendongeng. Ia membual bahwa Malaysia punya diaspora di seluruh penjuru dunia. Tapi nyatanya, Malaysia sulit mencari pemain sepak bola dari diaspora mereka. Berikut ini adalah video dari Bang Win Wandur yang membahas sikap kaum Melayu Malaysia yang aneh mengenai sepak bola dan juga budaya. Itu makanya kita sebut selama ini dengan waham wangsa. Nah, tapi kali ini akhirnya ya, meski malu-malu, mereka melalui pelatih tim nasional mereka, Kim Pan-gon, mengakui kalau mereka itu tidak bisa tidak memang harus meniru Indonesia ya. Sesuatu yang selama ini tidak mau mereka akui kalau mereka itu bangsa peniru, tetapi apapun yang terlihat bagus di negara kita mereka ingin menirunya gitu. Ya kalau namanya budaya, terus sejarah, apa yang mereka belokkan untuk ini ya mereka itu sudah umum ya. Tapi yang lain ya mulai dari olahraga, misalnya ke Olimpiade, mereka yang benar-benar buluk kostumnya, mereka iri dengan kostum Olimpiade kita ya, kostum Olimpiade kita yang canggih, yang keren gitu, yaitu mereka iri, mereka ingin itu meniru. Dan itu sama juga yang lain-lain. Dan kali ini sepak bola ya, meskipun mereka itu tinggal sombongnya aja sekarang ini, tetapi tidak ada kabar baik dari sepak bola mereka. Kali ini Kim Pan-gon mengatakan bahwa sebaiknya kita di Malaysia itu memang meniru langkah Indonesia gitu. Ya, meskipun mereka tetap sombong, ternyata mereka sudah yang waras di sana seperti Kim Pan-gon ini sudah melempar bendera putih. Mereka mengakui kalau langkah kita dalam mengejar prestasi tim nasional dengan memanggil pemain-pemain keturunan kita itu adalah langkah yang tepat gitu ya. Mereka meskipun menghina kita ya, katanya tim nasional Hindia Belanda lah, tim Belanda versi light segala macam, tapi mereka sendiri itu kan tim imigran, bisa dikatakan Malaysia itu adalah tim imigran gitu, karena banyak dari pemain naturalisasinya itu tidak memiliki akar Malaysia ya. Hanya pemain-pemain yang sudah lama di Malaysia, kemudian mereka naturalisasi, yang bermain di klub-klub lokal mereka gitu. Nah, jadi kali ini akhirnya Kim Pan-gon mengakui mereka ingin meniru langkah Indonesia karena katanya tidak realistis kalau meniru seperti Jepang ataupun Korea yang memang sistem pembinaannya sudah bagus dari awal gitu. Itu tidak mungkin mereka tiru. Kalau menurut istilah Malaysia itu akar umbi, itu akan terlalu lama gitu. Nah, cuman ada masalah juga ketika mereka itu seperti kata Kim Pan-gon ingin meniru Indonesia. Jadi sama seperti mereka ingin meniru kita secara budaya, kemudian klaim-klaim budaya kita, klaim sejarah kita, karena mereka nggak punya materinya, mereka nggak punya modal untuk itu gitu. Sampai mereka mengakui bahwa Malahayati itu pahlawan Melayu segala macam gitu ya, dan Melayu itu mereka identikan dengan Malaysia lah Melayu yang sesungguhnya gitu. Tapi mereka nggak mampu gitu. Mereka ingin Borobudur seperti budaya Jawa itu nggak ada. Mereka cuma punyanya Lembah Bujang. Yang kalau di sini dengan Candi Sambisari aja ya, kompleks Candi Sambisari yang ada di Jogja aja itu kalah gitu. Jadi nggak mampu mereka itu untuk meniru kita. Dan itu juga yang terjadi dengan sepak bola mereka gitu kan. Mereka ingin meniru pemain grade A. Mana ada mau pemain grade A yang main ke Malaysia gitu. Mereka nggak punya nasionalisme, mereka nggak punya rasa bangga sebagai orang Malaysia, orang di luar itu. Beda dengan orang Indonesia yang dibesarkan tumbuh dengan kebanggaan sebagai orang Indonesia. Seperti kita dengar bagaimana Saint Patinama mengatakan, kan, saya ini bukan nggak ada, katanya nggak ada gegar budaya, nggak ada kalau gegar budaya itu kalau bahasa Inggrisnya cultural shock. Ya, culture shock gitu nggak ada katanya.
Kami juga orang Indonesia, bahasa aja yang belum bisa katanya. Kami dibesarkan dengan nilai-nilai Indonesia katanya. Kami makan makanan Indonesia. Kami itu bukan orang asing, kami itu cuma orang Indonesia yang kembali ke sini, kata Sen Patinama. Semangat seperti itu nggak ada di diaspora Malaysia gitu ya. Yang apalagi yang grade A gitu. Ya meskipun Kim Pan-gon minta untuk meniru langkah Indonesia, tapi sepertinya Kim Pan-gon ini nggak begitu paham seperti apa Malaysia ini, bangsa peniru, ya, yang melihat apapun yang bagus dari Indonesia itu mereka klaim, dan sekarang ketika tim nasional kita lagi bagus-bagusnya, juga mereka ingin meniru langkah yang sama, tapi ya itu tadi, mereka nggak sadar diri. Mereka nggak punya pemain diaspora dengan semangat nasionalisme seperti kita. Begitulah video Bang Win mengenai perilaku kaum Melayu Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.